103.9 Elisa FM. Selamat pagi sahabat Elisa. Jumpa kembali di pagi hari ini di Talkshow spesial ya. Dan yang pastinya kalau Talkshow ada narasumber juga yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM. Nah, kita akan kenalan dulu sahabat Elisa dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Elisa FM. Nah, Talkshow-nya tentang apa? Nanti ya langsung bisa narasumber sendiri akan menjelaskan kepada sahabat Elisa semua di pagi hari ini. Oke, langsung saja kita akan kenalan dengan selamat pagi. Selamat pagi. Iya, ini saya panggilnya Mas atau Pak. Terserah sama aja. Oh, Mas dulu ya. Biar agak berasa muda. Oke, ya. Jiwa muda kita. Iya, benar banget. Oke, silakan kenalan dulu nih Mas Lulu pada sahabat Elisa semua di pagi hari ini. Selamat pagi sahabat Elisa dimanapun berada. Perkenalkan saya Lulu Hartono. Saya adalah salah founder dari salah satu komunitas penikmat profit, penikmat cuan, dengan nama grup kami, komunitas kami adalah The Golden Egg 1% Community. Jadi kami ini mendapatkan atau mendapatkan cuan ya istilahnya ya. Jadi dari memanfaatkan teknologi. Jadi ada teknologi di mana dikembangkan oleh anak-anak muda Indonesia yang memang itu banyak sekarang dijumpai. Cuman yang membedakan teknologi kami ini nanti kita akan cerita lebih banyak lagi ya di 1 jam ke depan. Bagaimana dia bisa mendapatkan profit konsisten, cuan konsisten tiap harinya, targetnya 1%. Bagaimana risikonya, lossnya di-maintain, dan bagaimana caranya kita bisa istilah kita sih 4D ya Ibu. Apa Jadi itu? Ibu Elisa ini 4D itu terkenal dengan duduk, diam, dapat duit. Oh, bagus. Karena apa? Teknologi ini yang bekerja. Kita hanya mengontrol dari handphone kita masing-masing. Kita dapatkan cuan masuk ke rekening masing-masing Bapak Ibu dari rekening kita, entah itu bank lokal, BCA, BRI, Mandiri dan sebagainya itu masuk ke situ. Jadi kita hanya memonitor saja karena yang kerja teknologinya. Oke, oh begitu sahabat Elisa ya. Oke. Jadi di sini temanya adalah melepas pandemi di tahun 2021 dengan solusi cerdas dan penghasilan tak terbatas. Siapa sih yang nggak mau gitu ya dengan penghasilan tak terbatas, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, yang sebenarnya di layar tadi sudah ketangkap juga seorang wanita gitu, perempuan mbak cantik gitu. Nah, siapakah dia gitu ya? Langsung juga perkenalkan, udah tertangkap di monitor, jadi orang akan tanya, lah terus mbaknya itu siapa gitu. Nah, ini dia. Silakan. Perkenalkan diri dulu. Selamat pagi sahabat Elisa, saya Yolanda. Saya mahasiswa lulusan Unika. Saya termasuk salah satu member DNA. Kira-kira udah hampir setengah tahun karena baru mulai bulan Juni 2021. Oke, itu tadi sahabat saya bahas sedikit-sedikit aja dulu ya, biar penasaran gitu. Ada apakah gitu ya, mbak-mbaknya juga ikut di sini gitu. Oke, kalau tadi kita udah berkenalan dengan narasumber dan memperkenalkan sesuatu bisnis di mana namanya di sini ada penikmat cuan untuk Anda sahabat Elisa, penikmat cuan atau penikmat profit gitu ya. Cuan itu profit atau uang sih sebenarnya. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita bisa dapatkan cuan atau profit dari teknologi tadi, maka kita bisa pakai untuk terserah kita, kebutuhan pribadi kita sehari-hari. Mbak Yolanda ini kemarin dipakai untuk biaya kuliah juga bisa sampai dia lulus, itu juga dari situ. Kenapa? Sambil dia menyelesaikan tugas skripsinya, cuan datang terus tiap hari. Nah, itu yang dipakai buat bayar biaya kuliah. Jadi, gitu nanti ya. biar Mbak Yolanda cerita. Karena memang ini penikmatnya dari segala usia ya. Artinya dari usia yang penting punya KTP ya, KTP dari usia sekitar 20-an sampai yang sudah pensiun pun. Karena orang pensiun kan mikirnya, loh saya sudah pensiun nggak ada pekerjaan, terus gimana gitu. Kalau mengandalkan uang pensiun lama-lama kan habis. Iya. Nah, gimana solusinya supaya tidak habis? Gimana solusinya saya dapat penghasilan tidak merepotkan anak cucu misalkan? Nah, itu kan
itu juga banyak dari member kita, tim kita yang seperti itu gitu loh. Nanti kita cerita lebih banyak lagi. Oke, nah itu tadi sahabat Talisa. Jadi walaupun tadi Mas Lulu gitu ya saya panggilnya, Iya. dan juga Mbak Iwanda ya sudah sedikit mengungkap tentang apa sih gitu yang mau dibagikan kepada sahabat Talisa di pagi hari ini. Nah, untuk melihat dulu deh Mas Lulu ya, biar sahabat Talisa juga tahu bagaimana sih perjuangan Mas Lulu untuk bisa menjadi founder The Golden Egg Community ini. Oke. Jadi sebetulnya dari 2019 ya, 2019 itu banyak teknologi memang yang beredar ya, yang ditawarkan, di mana kita bisa memanfaatkan teknologi. Istilah kita adalah expert advisor, jadi EA. Jadi software atau suatu teknologi yang bisa menganalisis market yang ada di pasar global, market internasional. Nanti ada platform di mana trading itu dilakukan. Namanya trading pasti ada jual beli ya. Ada yang jual, ada yang beli ya. Sama aja, saya juga bisa membeli, saya juga bisa menjual kan itu. Nah, dari selisih jual beli itu pasti ada profit, ada cuan yang kita inginkan. Nah, kita nggak muluk-muluk, sehari cukup 1% aja. Namanya sifat manusia itu kan greedy ya, banyak rakusnya gitu, lebih emosinya kuat. Kalau kita namanya ikut trading itu kadang-kadang yang trading masih manual ya, yang kita tiap hari melototin sampai jam 12 malam, 3 pagi gitu. Itu kalau kita pas jual istilahnya dari mata uang tadi yang foreign exchange atau forex, itu nanti pada saat nanti marketnya berubah arah, takutnya kita nggak sabar, kita jadi rugi malahan. Nah, makanya kan emosi manusia itu kan pasti akan ada, dan moodnya kan tidak stabil ya. Jadi itulah gunanya kenapa ada namanya expert advisor, ada robot gitu. Karena robot itu tidak punya rasa, tidak punya perasaan gitu. Jadi dia hanya membaca dari history data yang ada sebelumnya, dia baca kondisi market bagaimana, terus nanti ada yang tim expert yang mengawasin. Nah, itu tim expert akan melakukan kapan si robotnya akan masuk ke market, atau robotnya akan exit dari market untuk mendapatkan hasil selisih tadi, jual beli tadi ada selisihnya 1%, ya udah kita selesai. Nggak muluk-muluk istilahnya. Oke. Ya, sahabat Talisa, nah ternyata sedikit terbuka ya, bisnis apa sih yang ditawarkan di pagi hari ini sama Mas Lulu ya. Untuk sahabat Talisa yang saat ini nggak asing dengan yang namanya trading gitu ya Mas Lulu ya, benar nggak? Ya benar. Ya benar, dan ini menggunakan robot di sini. Benar. Jadi karena biasanya manusia sangat terbatas, kalau suruh begadang untuk melihat untungnya mana, nanti kalau mau masih konsentrasi udah ngorok gitu ya, jadi hilang deh gitu ya, cuannya hilang gitu ya, itu bisa lepaskan, market berubah cukup cepat kan. Nah seperti itu, makanya kenapa di sini memakai robot gitu. Nah, untuk sahabat saya yang hari ini sudah konsen gitu ya, untuk mau tanya gitu, wah penasaran banget kayak Ci Debbie ini langsung bertanya gitu ya. Dan juga untuk yang lain-lainnya yang mau bertanya, nanti di hari ini sahabat Talisa ada giveaway atau penanya yang terbaik akan mendapatkan 100.000 GoPay. Ayo tanya-tanya yang terbaik ya, nanti dipilih 5 orang. Oke, nah tadi sudah sedikit diulik gitu ya sama Pak Lulu tentang robot ini. Boleh ada ini pertanyaan yang sudah masuk di live Facebooknya Radio Lisa FM, ditanyakan boleh? Silakan. Langsung ya. Ini dari Debbie Wijaya. Ini trading forex ya. Apakah pakai pialang siapa? Sudah Bapeti atau tidak? Nah, silakan. Langsung to the point ini. Langsung to the point. Ibu Debbie ya. Iya. Jadi gini Ibu Debbie, selamat pagi. Jadi kita di robot kita ya, robot DNA Pro itu kita ada 2 robot yang melakukan trading saat ini. Yang pertama adalah robot forex yang main di komoditi USD sama emas. Jadi emas lawan US dollar. Yang kedua ada namanya robot kripto. Robot kripto baru kita launching di Desember kemarin, sebelum Natal, jadi istilahnya hadiah Christmas buat semua membernya DNA. Juga diberikan robot kripto di mana sama mereka melakukan trading di cryptocurrency gitu. Nah, yang saya bisa sampaikan ke Bu Debbie bahwa
kita pakai broker di luar negeri, Bu. Jadi kita memang tidak sebagai pengguna robot DNA tadi, kita tidak pakai broker di dalam negeri, karena memang di sini belum ada regulasinya untuk menggunakan robot trading di Indonesia oleh broker dalam negeri. Jadi kita pakai broker dari luar negeri, yaitu dari Alpha Success, dan yang satu lagi untuk robot kripto kita pakai broker Vanavel. Jadi dua robot itu mainnya di broker yang berbeda dan market yang berbeda juga gitu. Cuman dua-duanya targetnya sama. Jadi setiap hari mendapatkan profit 1% tersebut gitu. Itu yang bisa saya sampaikan gitu. Cuman lossnya pasti ada. Namanya loss pasti ada kan, nggak mungkin nama trading pasti nggak mungkin selalu profit terus kan gitu. Nah, profitnya ditargetkan 1%, tapi lossnya kita dijaga di minus 5%. Istilahnya selama setahun terakhir ya, kita bicara, atau mungkin 2 tahun terakhir lah, dari 2020 itu kita baru 2 kali kebetulan kita terjadi loss. Dan itu pun kalau maksimalnya sehari minus 5%, itu kebetulan loss kita cukup kecil, sekitar minus 2%, dan serangan tahun 2021 kemarin minus kita sekitar minus 0,5%. Jadi tidak mempengaruhi signifikan terhadap profit, karena profit kita konsisten ya. Di sini berarti Pak Lu menawarkan bahwa profit ya kalau mengikuti di Golden Age ini adalah konsisten terus di 1% gitu ya. Targetnya 1% gitu. Ya, dan namanya loss pasti ada. Pasti ada, tapi kenyataannya selama setahun terakhir ini 2021 kita selama trading hampir 300 hari gitu ya, itu kita lossnya hanya 1 kali. Oke. Jadi cukup menjanjikan gitu ya Pak Lu. Jangan, ini sahabat desa, namanya bisnis pasti ada untung dan rugi. Pasti. Tapi semua orang mau mengambil risiko itu karena apa? Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Iya, benar. Ya itu sahabat desa, nggak ada bisnis yang untung gitu ya. Nggak ada. Oke. Masih tanya lagi Bu Debbie-nya ini, pialangnya siapa gitu tanya. Kalau pialangnya kita pakai Alpha Success untuk yang robot gold. Yang kedua untuk yang robot kripto pialangnya Vanavel. Nah itu tadi Vanavel dan Alpha Success. Alpha Success. Nah, oke, itu tadi ya Ci Debbie ya. Jadi Ajeng nggak usah mengulangi ya. Oke, berikutnya ada Mbak Lia. Ini selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi Mas Lulu Hartono. Untuk bisa mendapatkan financial freedom itu, kita pertama harus punya impian dulu ya Mas Lulu. Semakin spesifik tujuan kita, maka semakin tinggi pula kemungkinan buat mencapainya. Tapi bagaimana ya caranya? Sebentar, ini ternyata panjang sekali. Wow, pertanyaannya panjang sekali ya. Tapi bagaimana ya caranya kita punya hati sekuat baja apabila dalam perjalanan kita mencapai tujuan dan mimpi ada badai atau selalu kita jatuh terpuruk gitu ya. Mohon pencerahannya buat kasih tips dan triknya. Ya, terima kasih jawabannya Mas Lulu. Oke, silakan. Saya dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman yang sudah lama ikut ya, karena saya bilang saya ikut robot ini, trading ini bukan hanya satu ya, jadi banyak, makanya bisa membandingkan bagaimana sih tipsnya supaya kita nyaman dan tidak panik lah gitu. Pertama adalah kuncinya adalah pakai uang dingin. Uang dingin, jadi kalau disentuh. Artinya jangan pakai uang pinjaman dan sebagainya. Itu pasti ada risikonya kan itu kan. Uang beku. Uang dingin yang memang ya udahlah, sudah kita siapkan memang untuk kalau orang pensiun kan ada uang pensiun ya udah kita sisihkan deh. Yang paling kecil dulu nyobanya. Paling kecil itu 9 juta kurang lebihnya depositnya. Robotnya murah kok, 10%-nya saja. Jadi kalau nanti pendengar Elisa pengen tahu detailnya dan nanti pengen minat untuk robotnya, saya kasih gratis robotnya. Wow. Cukup siapin depositnya aja. Nah, tadi saya bilang kita pertama adalah pakai uang dingin. Yang kedua, Bapak Ibu juga ikutin terus, kan nanti ada di grup member WA grup kita, ya, monitor terus. Karena bagaimanapun juga itu adalah uang Bapak Ibu, ya kan, yang ada di situ. Jadi namanya risiko pasti ada lah, namanya dagang, trading pasti ada risikonya. Karena pakai uang dingin kita harusnya risiko kalaupun hilang kelihatan, negatifnya hilang ya misalnya, atau mungkin kita loss di market ikhlas gitu loh. Karena uang dingin kan, bukan uang umum. Jadi saya sarankan selalu pakai uang dingin.
Cuman karena Bapak Ibu nanti join di grup, dia bisa monitor pergerakan atau menemukan apa yang terjadi di kondisi si robot bekerja tadi, bisa melihat sendiri apakah ini benar-benar real atau tidak kan gitu kan. Nah, nanti kita sebagai member tadi saya sampaikan bahwa lakukan risk management terhadap diri kita atau modal kita sendiri. Salah satu yang harus dilakukan adalah karena itu uang saya, dana saya ada di situ dan itu ditradingkan, maka setiap ada profit saya tarik, saya ambil. Itu untuk menjaga risiko diri kita, jadi modal kita sendiri kan. Jadi lakukan risk management terhadap modal yang Bapak Ibu miliki. Jangan saya percaya aja, saya nggak mau lihat, yang penting nanti setiap bulan ambil lah. Jangan. Saya selalu sarankan terhadap teman-teman yang ada di grup saya, Bapak Ibu itu haknya Bapak Ibu. Mau saya tarik semua silahkan, mau saya tarik profitnya saja silahkan, tapi itu tiap hari dimonitor, diambil. Itu salah satu cara untuk melakukan risk management tadi, menjalankan risk management terhadap modal kita. Kalau kita hanya tutup mata pokoknya terima hasil akhirnya, ya jangan, itu saya nggak menyarankan itu. Karena apa? Loh, ibu punya uang kok ibu nggak dijaga kan gitu kan. Sebenarnya ibu, Pak saya ada uang tapi saya taunya akhir bulan aja diambil, ya itu risikonya ibu harus tanggung loh. Kalau misalkan di tengah jalan misalkan ada masalah kan, itu ada risiko yang harus ibu siapkan gitu loh. Tapi kalau saya menyarankan tiap hari ambil. Karena apa? Itu nggak dikunci. Pak saya hari Senin ini join misalkan, punya robot sudah ada depositnya, tapi hari Selasa saya butuh karena misalkan nih amit-amit ya, anak saya nih tiba-tiba mungkin jatuh dari sepeda misalkan, saya butuh penguatan, ambil aja modalnya, bisa, nggak ditahan. Jadi itu salah satu kita memilih atau melakukan risk management terhadap modal kita dan memilih robot mana yang memang fasilitasnya disediakan. Kan ada beberapa yang harus nunggu sebulan kemudian, harus boleh nunggu. diambil. Nah itu artinya ibu nanti nggak punya kewenangan, nggak punya otoritas terhadap modal sendiri kan, sayang gitu. Jadi pilihnya seperti itu. Nah ini sahabat Elisa, untuk Anda yang mungkin nggak ngerti apa sih trading gitu ya, untuk Anda yang benar-benar buta tentang trading, jadi sedikit gambaran bahwa trading seperti kayak kita menanam satu saham modal di sana dan kita menarik keuntungan di sana. Dan caranya gimana? Seperti tadi, ternyata ada robot yang bekerja di sana untuk mengembangkan bisnis kita dengan cara dia yang kerja, kita yang dapat untung begitu ya. Jadi biar sahabat Alisa agak sedikit yang nggak ngerti apa trading, mereka bisa punya gambaran bisnis apa sih gitu ya. Yang katanya tadi diem-diem aja, 4D, duduk diem dapat duit gimana bisa gitu ya. Ternyata dengan menaruh modal sebesar 9 juta ya Pak Lul ya, paling kecil aja, coba paling kecil itu paling kecil 9 juta sahabat Elisa, dan Anda mendapatkan keuntungan 1% setiap setiap hari. Targetnya ya Bu ya, targetnya 1% setiap hari. Kalaupun ada loss tidak di atas 1%, yang jadi tetap aman gitu ya. Karena saya koreksi, lossnya dijaga minus 5%. Oh, minus 5%. Jadi masih ada modal kita 95% kan, nggak habis sampai 0 gitu loh. Jadi jangan sampai habis gitu sahabat Elisa. Kalau sahabat Elisa kan lihatnya setiap hari gitu ya, Pak Lulu ya. Jadi bisa memantau setiap hari, kok ada sedikit bahaya gitu, boleh kok diambil gitu ya. Kok tidak aman dan tenang gitu, ambil aja gitu ya. Apalagi sekarang gitu, nggak mau siap-siap untuk rugi gitu, mau kita untung gitu. Jadi Pak Lulu itu tadi ya sahabat Elisa, jadi sudah, kalau mau tanya boleh ya, sudah ada gambaran gitu seperti itu. Jadi kayak kita nanam saham, keuntungannya pasti Anda dapatkan. Dan namanya bisnis yang enak gitu, dapat cuan yang gampang gitu, pasti juga ada risikonya ya. Pasti. Kita nggak nutup muatan kok. Dagang itu kan nggak mungkin tiap hari profit, tapi loss juga harus kita siapkan mental kita. Dagang bubur ya Bu, belum tentu hari ini dapat duit kan Bu, kalau hujan gimana Bu? Nah, harusnya bisa saja, namanya risiko pasti akan ada. Yang penting adalah risk management itu harus kita jalankan terhadap modal kita sendiri. Jadi tetap ada kehati-hatian di sana. Ya. Nah, di sini maksudnya campur tangan dari, misalnya kalau seseorang yang belum tahu banget, tapi kepengen banget karena tahu seperti tadi yang sudah Pak Lulu paparkan ya. Ada nggak di situ satu peringatan, misalnya ayo diambil uangnya ini misalnya ada di satu grup itu, biar kita nggak rugi, itu apakah ada, nggak benar-benar dilepas ya Pak Lulu ya? Enggak. Benar-benar terus dibimbing. Kalau di kita sampai saat ini ya, sampai bulan Desember itu sudah ada sekitar 150.000 akun ya, member ibaratnya kita 150.000 itu. Nah, artinya itu grup besar. Nah,
Itu tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa member ada di luar negeri karena memang kan ada member kita yang memang beradanya nggak hanya di Indonesia, jadi hampir di beberapa negara lah gitu. Apalagi nanti ada robot kripto yang sudah mulai menjanjikan, itu pasti nanti akan banyak lagi member dari luar negeri karena nggak hasilnya gini. Nggak ngapa-ngapain kok, kan dapat 1% kan gitu. Tapi resikonya gimana? Ya dibatasin tadi, kalau ada loss, robot akan meng-cut proses tradingnya keluar dari transaksi di market kalau sudah mencapai minus 5%. Jadi aman lah, masih ada sisa 95%. Jadi robot itu sendiri yang akan menutup gitu ya? Iya, benar. Jadi biar sampai nggak rugi-rugi gitu ya? Nggak sampai 0%. Nggak sampai 0%. Maksudnya ya, jadi robotnya mau rugi nih sahabat Elisa, sedikit aja, gitu ya. Jadi pasti ada potongan sih, udah dapat keuntungan pasti ada sedikit sih, cuman nggak banyak gitu ya. Daripada uangnya nggak berkembang, nggak dapat apa-apa gitu ya. Iya, benar. Nah itu, oke, ini banyak sekali ternyata di line WA-nya yang sudah bertanya ini ya Pak. Walaupun banyak sekali yang kepengen ada di otak Ajeng untuk tanya, tapi ternyata di sini Ajeng harus ngalah dengan pertanyaan yang sudah masuk di line WA. Ini dari Mbak Endah TL, mau tanya untuk narasumber, apakah bisa robot itu dijadikan aplikasi ke UMKM ya, untuk orang-orang yang tidak mudeng teknologi atau gaptek, apakah bisa ya? Begini. Itu gimana Pak? Jujur, justru saya dengan pagi ini ketemu di Elisa itu karena memang kita mau bahwa banyak orang loh di luar sana yang pengen tahu, pengen mendapatkan, cuman tapi kan nggak semua orang punya latar belakang yang ekonomi atau pengertian trading itu kan paham banget, butuh berapa SKS tuh kalau belajar di kampus kan gitu kan. Nah, saya sendiri background saya bukan background orang finansial. Saya lulus kuliah itu langsung sekolah pertanian di kampus yang ternama di sana, yang di Bogor. Nah, itu pun background saya bukan orang keuangan gitu kan. Nah, saya mengenal ini sekitar 2018-2019 ya. Nah, di situ saya disampaikan oleh teman saya bahwa ini ada teknologi yang akan bekerja dengan sendirinya gitu loh, ya, karena dia sudah disetting oleh si pembuatnya, developernya, bahwa dia akan memonitor pergerakan market, pergerakan perdagangan transaksi jual beli di market internasional, dan manakala dia harus masuk, dia akan masuk untuk melakukan transaksi, manakala dia harus keluar setelah dapat profit, dia akan keluar kan gitu kan. Itu semua otomatis semua. Jadi kita nggak, sebagai orang, saya sendiri berarti nggak paham ya, tapi lama-lama dengan dia ada di grup, kita belajar. Saya akan sharing, Bapak Ibu teman-teman grup yang member di grup itu ada yang sharing juga pengalamannya, ada yang udah pensiun, ada nih samping saya nih anak mahasiswa nih, bukan latar belakang keuangan kan, udah nanti kita kasih testimoni dia. Jadi dia nggak ngerti apa juga, cuman tadi kita tiap hari megang handphone ya Bapak Ibu ya, megang handphone ya. Nah, dari handphone itu nanti ada aplikasi yang Bapak Ibu monitoring aja di situ. Robotnya kerjanya bagaimana, terus kalau saya mau ambil profitnya bagaimana, atau saya butuh modal, ya ambil modal caranya bagaimana, itu ada. Semua mudah dilakukan. Jadi selama Ibu punya handphone aplikasi Android atau iPhone sekalipun, dan itu ada aplikasi yang harus di-download nanti untuk tradingnya, untuk menarik profitnya, bisa. Selama Pak Ibu udah kenal, misalkan nih ada aplikasi Gojek misalkan, Shopee misalkan, itu kan aplikasi yang memang transaksi jual beli di situ kan. Nah, mirip seperti itu. Jadi nanti ada aplikasi yang memang kita monitor aja pergerakan jual beli oleh robotnya, dan itu kapan profit, kapan loss, kapan profit, kapan loss, dan kapan harus kita tarik profitnya kan gitu kan. Itu nanti Bapak Ibu akan monitor di handphone masing-masing. Oke, jadi sebenarnya mudah gitu ya. Mudah banget. Karena tadi saya bilang, member saya ini masih baru fresh graduate, baru lulus nih, dan dia juga nggak paham apa-apa. Member saya ada yang sudah pensiun, usia mungkin 64 ke atas ya. Jadi dia juga pengen gitu kan, dia alasan beliau, saya nggak mau ngerepotin anak cucu, saya pengen sudah pensiun pun juga dapat uang sendiri gitu. Nah, nggak udah saya gede-gede Pak, kayak bilang, coba dulu yang kecil, karena saya itu tadi. Ini teknologi ini benar-benar dipakai untuk membantu kita. Namanya teknologi, ngapain kita yang kerja? Biar robotnya kerja. Iya, gitu loh. Ya. Oke. Pasti nanti ada ini ya, nanti pertanyaan dari Ajeng deh. Pakai orang dan pakai robot itu gimana gitu. Oke, jadi ada dari Mbak Yudi dulu, karena banyak sekali pertanyaan, jadi
Jadi saya mau tabrak dulu ya waktunya ya. Tadi malah harus jeda 3 kali nih sahabat. Tapi ini nanti pertanyaannya nggak habis itu. Jadi Acing mau tanya dulu nih. Oke. Ada dari Mbak Yudit pagi, Mbak Ajeng pagi, Pak Lulu. Jujur saya nggak begitu tertarik dengan model-model investasi yang terkadang tidak masuk akal. Tapi mendengar penjelasan ini, ada yang ingin saya tanyakan, apa sih kelebihan investasi ini dibanding dengan yang lain? Dan kira-kira apa yang bikin orang tertarik untuk ikutan investasi ini? Oke. Silakan, Pak Lulu. Jadi gini Ibu, intinya adalah kita itu harus punya robotnya dulu ya, punya teknologi dulu, atau softwarenya dulu yang harus kita beli, ya. Jadi perusahaan ini memang menjual softwarenya saja, bukan mengakomodir uangnya di satu company, bukan di Indonesia, enggak. Karena kita brokernya ada di pialangnya, ada di luar kan ya, di Alpha Sukses tadi. Terus satu lagi ada di Vanavel, tergantung robot yang kita miliki. Nah, manakala kita sudah memiliki teknologi ini, kita kan hanya memonitor saja dari handphone kita sendiri, dan kita tidak perlu meninggalkan pekerjaan rutin kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, atau saya juga masih ada pekerjaan sebagai karyawan dari perusahaan lain misalkan. Tetap saya bisa melakukan pekerjaan itu dengan sendirinya, dengan rutin seperti biasa. Tapi robot tadi tanpa kita intervensi gitu ya, robotnya sudah otomatis kerja. Kenapa? Ada perusahaan yang mengawasin tadi, PT DNA tadi yang menjual robotnya yang akan menjalankan proses itu gitu loh. Jadi robotnya kita monitor setiap hari di handphone kita masing-masing. Jadi memang tidak perlu kita harus ngerti detail dan mati untuk saya harus masuk market jual di sini atau harus beli sini. Nggak perlu. Bapak Ibu nggak perlu melakukan itu, justru nggak boleh melakukan intervensi karena robotnya nanti hangus. Jadi ibaratnya gini, jangan robotnya biarkan robot bekerja saja. Ibaratnya kalau kita punya tools, punya alat bantu, ya gunakan alat bantu itu untuk bekerja. Kita bisa melakukan pekerjaan yang lain gitu loh. Jadi kayak seperti memudahkan kita sebenarnya. Pastinya, ya. Ibu. Robotnya mempermudahkan begitu, Mbak Yudit ya. Jadi kenapa beda dengan bisnis yang lain? Karena kita bisa juga melakukan pekerjaan yang lain, kita dapat keuntungan, pekerjaan rutin gitu loh. Melakukan pekerjaan rutin dan juga kita dapat keuntungan di sana gitu ya. Jadi aman gitu. Oke, dari Rachel ini pertanyaannya, bagaimana cara kita percaya diri ikut robot kripto ini? Sudah berapa lama bisnis investasi ini dan apakah modal kita 9 juta bisa lulus? Nah, itu pertanyaannya, silakan. Jadi saya tadi sampaikan di awal bahwa kita robot trading itu pertama adalah kita punya target profit 1% tadi ya. Jadi robot akan bekerja mencari selisih profit antara jual dan beli di market, dan selama profitnya ada 1% dia akan exit, dia keluar. Tapi kalau belum dapat profit dia akan terus melakukan transaksi sampai targetnya tercapai. Nah gitu. Kita bekerja kalau robot trading yang komoditi tadi yang emas sama US dollar itu bekerja dari Senin sampai Jumat. Nah, dia bekerja dari jam biasanya kita lihat di market tuh jam 10 pagi kalau waktu Indonesia ya, di waktu pagi rata-rata terakhir jam 11 malam. Tapi selama ini nggak nyampe jam 5 sore robotnya udah mendapatkan selisih 1% tadi dan udah stop, otomatis stop, istilahnya nggak greedy, nggak maruk lah gitu. Jadi memang settingannya si robot kan ada settingan robotnya 1%. Kalaupun loss itu ada settingan juga, maksimal loss kalaupun terjadi adalah minus 5%. Ya. Jadi dia nggak bisa loss lebih dari itu ya? Nggak bisa. Memang ada settingannya. Gitu. Jadi kalau bilang tadi loss sampai habis nggak mungkin, karena kita ada namanya settingan robotnya. Kalau menyentuh sampai minus 5%, robotnya akan stop otomatis dan masih ada sisa dana atau sisa modal kita itu adalah 95% kan. Jadi istilahnya jaminannya saya tadi kalau di dunia trading ada namanya istilahnya MC atau margin call. Kalau margin call artinya kalau kita salah entry market, salah masukin ke market, maka terjadi berlawanan arah dengan pergerakan marketnya tersebut, maka kita mengalami namanya margin call, dana kita habis tergerus. Karena transaksi kan bergerak terus tuh. Nah kalau kita nggak exit, makin habis kan, makin nol. Nah robot itu membatasi itu. Setelah menyentuh misalkan minus loss 5%, keluar exit. Otomatis semua. Jadi kita Bapak Ibu yang nggak punya pengalaman trading pun, karena kita memang yang disasar adalah seluruh masyarakat Indonesia, itu adalah
kita pun bisa menggunakan teknologi ini, manfaatkan teknologi tersebut. Hasil karya anak bangsa sendiri yang memang bisa membantu kita memperbaiki taraf hidupnya, mendapatkan cuan konsisten gitu ya. gitu. Oke. Jadi sahabat Teresa, untuk Anda yang ingin awal-awal untuk masuk ke bisnis ini ya, jangan khawatir karena nggak langsung habis gitu ya. Bahkan ada batasan di sana. Kalau robotnya itu nanti keuntungannya sudah melebihi batasnya, kalau keuntungan memang harus 1%. Tapi kalau kerugian sudah dibatasi, nggak boleh lebih dari itu gitu. Sehingga dia harus keluar dari market. Jadi tenang sahabat Teresa, aman aja. Nah, lalu bedanya dengan kalau kita pakai manual, ada nggak manual atau pakai orang sendiri gitu? Ada. Jadi bedanya itu tadi. Jadi pertama, manual itu artinya saya melakukan trading sendiri di aplikasi platform trading di dunia Bapak Ibu bisa download di Play Store maupun App Store. Itu namanya MetaTrader ya. MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 tergantung dari kita mau trading di mana kan itu. Kalau yang kita pakai saat ini untuk aplikasi robot kita di MetaTrader 4. Nah, di situ Bapak Ibu bisa main sendiri manual bisa. Tinggal Ibu taruh data di broker atau pialang yang Bapak Ibu pilih, bebas, entah itu di lokal dan negeri atau di luar negeri, terserah Bapak Ibu itu bisa taruh dana di sana. Nanti Bapak Ibu baru mulai melakukan trading di MetaTrader 4 tadi atau MetaTrader 5 tergantung pilihan Bapak Ibu. Nah, itu platform untuk tradingnya. Nah, karena kita main manual, berarti kan yang melakukan entry ke market atau masuk ke market untuk melakukan beli atau jual kan kita sendiri. Nah, termasuk kalau kita mau keluar dari market kan kita sendiri. Nah, bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan kita namanya manusia, saya pribadi pasti ada nafsu ya, pengen menang terus, pengen cuannya nggak cuma 1%, 20%, itu mungkin. 30% sehari saya pribadi itu mungkin. Tapi kalau lossnya lebih dari 50% juga bisa. Kalau tadi kan di robot dibatasi minus 5%. Ini bisa lebih dari itu. Kenapa? Bapak Ibu misalkan nih, saya udah masuk ke market melakukan entry ya, jual beli tadi di market di aplikasi MetaTrader 4. Nah, kebetulan ada tamu datang misalkan. Kita lupa exit. Handphone bergerak terus, trading bergerak terus kan. Kita minta tamu datang atau anak kita rewel. Ternyata pergerakan di market berlawan arah dengan posisi kita masuk gitu loh. Kita pasang buy, beli misalkan, tapi ternyata harusnya dijual gitu loh. Minus itu. Terus dana kita yang kita taruh itu loh risikonya. Jadi sebenarnya lebih aman gitu dengan pakai robot ya, karena dibatasi di sana. Jadi memang keuntungannya nggak banyak sahabat. Saya kalau pakai manual atau diri kita sendiri, siapa sih yang mau untung cuma 1%, kalau bisa 2% gitu. Nah, apalagi bisa 4%, 5% mungkin gitu. Bu. Manual 20-30% mungkin banget gitu ya. Tapi lossnya juga bisa. Nah, itu. Jadi sahabat Teresa, memang di sini kayaknya kata serakah gitu ya. Nah, nggak boleh nggak boleh gitu. Jadi makanya pakai robot itu biar kita nggak begitu serakah gitu. Cukup 1% aja tapi konsisten. Jadi dapatnya 1% tapi terus sahabat Teresa setiap hari gitu, daripada dapatnya banyak habis itu besok hilang gitu, nangis ya. Nah, ini 1% tapi terus keuntungannya 1% doang setiap hari, dan kerugiannya di bawah 0,5% gitu ya Pak Lu ya. Nah, ini masih ada banyak pertanyaan tapi ternyata kita harus jeda dulu ya sahabat Teresa, jadi jangan kemana-mana. Pertanyaan yang menarik nanti akan dipilih 5 orang yang akan mendapatkan GoPay sebesar A100.000. Wow, luar biasa ya. Oke, nanti kita akan terus ulik gitu ya, apa sih yang ada di bisnis menarik untuk masa pandemik ini. Jangan kemana-mana, setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station. Selangkah lebih maju untuk kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM. Bukankah kita
lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow spesial ya. Di hari ini dengan temanya melepas pandemi di tahun 2021 dengan solusi cerdas dan penghasilan tidak terbatas. Ya, bersama dengan Pak Lulu yang tadi sudah luar biasa berbagi informasinya tentang bisnis ini ya sahabat Elisa, yang menguntungkan Anda, yang pastinya membuat Anda tenang gitu ya dengan menanam modal sebesar 9 juta minimal ya. Jadi ini juga sudah menjawab pertanyaan yang barusan masuk juga, modalnya berapa gitu di live Facebooknya Radio Elisa FM ya. Minimal 9 juta Sobat Elisa. Dan Anda bisa meraih keuntungan setiap harinya 1% saat untung, dan kerugian pun di bawah 0,5. Ya, minus 5%. Minus 5%, pokoknya tidak lebih dari keuntungan Anda. Tapi selama 2021 kita baru loss 1 kali ya, Bu. No, 2021 baru 1 kali selama 1 tahun itu. Iya, Ibu. 1 kali aja lossnya. Nah, total selama setahun kemarin kurang lebih kita dapat sekitar 224% lebih. Wih, nah itu sahabat Elisa, kenapa? Bayangkan ya, dengan Ibu punya tabungan, Ibu punya deposito. Ya, itu. Nah, jauh Nah, banget. itu ya. Jauh banget. Jadi kalau deposito cuman tengah-tengah aja di sana. Uangnya nggak ngapa-ngapain, kadang mau ambil bunganya cuma sedikit gitu. Yeah. Menangis darah gitu rasanya. Nah, oke. Ini sudah ada yang bertanya lagi. Selamat pagi Mbak Ajeng. Ini nomornya aja ya, 02-895-4014. Nah ini pertanyaannya karena tidak ada namanya. Selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi Mas Lulu Hartono. Mohon izin bertanya ya, bagaimana caranya apabila kita sudah mengatur keuangan, mencari penghasilan tambahan, berinvestasi, bahkan sudah mengembangkan potensi diri, tapi masih saja belum bisa mewujudkan, belum bisa mencapai kebebasan finansial. Caranya mempunyai tekad yang kuat, dan seberapa keras lagi usaha yang harus kita lakukan. Nah ini nggak tanya ya. Aduh, ternyata ini memberikan kita semangat gitu ya untuk ini. Oke, berikutnya selamat pagi Mbak Ajeng, selamat pagi Mas Lulu Hartono. Mohon izin bertanya, Jadi bagaimana ini nomor aja ya? Nomor aja. Iya, sebentar. Bagaimana caranya paling sederhana untuk mulai mengelola keuangan biar bisa mencapai tujuan atau punya kebebasan finansial? Dari Abim. Oke, silakan. Seberapa kecil pun yang Bapak Ibu miliki saat ini misalkan, itu kan pasti ada yang disisihkan dari penghasilan kita, ya kan? Nah, kita coba atur manajemen keuangan kita masing-masing. Mana yang buat hariannya, sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, mana yang buat kebutuhan untuk pendidikan anak dan keluarga, anak-anak kita misalkan kalau masih punya keluarga ya, masih ada keluarga anak kecil dan sekolah. Atau juga kita juga sisihkan untuk darurat, itu juga harus ada kita sisihkan, dan juga sisihkan juga untuk yang namanya untuk investasi. Jadi kalau saya sampaikan dari alokasi tersebut, usahakan tetap ada minimal lah dari penghasilan Bapak Ibu miliki itu 10-20% untuk investasi. Karena apa? Kita tidak tahu yang akan datang, tapi kita juga mempersiapkan apa yang terjadi, yang terburuk pun sekalipun kita harus siap untuk itu. Dengan adanya rencana atau melakukan investasi tersebut, maka Bapak Ibu sudah menyiapkan hal itu dengan cara menyisihkan. Nah, dari yang Bapak Ibu lakukan investasi tersebut, pilihlah instrumen atau cara melakukan investasi tersebut yang memang Bapak Ibu yakinin sudah mantap dengan risikonya, mantap juga dengan keuntungannya atau profit yang didapatkan, gitu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu lakukan. Dalami itu dulu, bagaimana penghasilan kita sehari-hari, bagaimana alokasi itu kita bagi-bagi, dan dari situ kita harus tetap siapkan seberapapun untuk itu. Tapi dari semua itu jangan lupa 10% aja, atau mungkin nggak gede-gede lah, 2,5% aja untuk beramal. Oke, yang jelas itu penting banget. Itu penting banget, karena itu kami semua pribadi sampai merinding gitu ya. Itu harus kita yakinin bahwa itu apa yang kita berikan itu pasti akan kembali ke kita. Iya. Itu benar banget itu. Makanya itu di komunitas kami, di komunitas di ENA itu ada sebagian dari kita memang Bapak Ibu dapat sehari 1%, ya kan? Anggap aja sebulan 20%, ya kan?
Masa kurangin 2% keberatan Masa sih? keberatan sih? Nah kan gitu kan berarti. Jadi kita sudah punya income, kita juga punya tambahan modal, istilah modal akhirat lah gitu ya, dengan membagikan itu semua gitu. Oke. Termasuk saat ini pun saya ada di Elisa, saya ingin membagikan pengalaman saya bahwa ada loh teknologi yang membantu kita bekerja, tidak menyusahkan pekerjaan kita sehari-hari, tidak merepotkan dan kita sehari-hari, tapi juga kita bisa dapatkan untuk nambah bekal kita di akhirat nanti kan gitu, dengan beramal itu. Jadi tetap sisihkan itu semua. Benar. Berapapun yang Bapak Ibu, nggak harus gede ya, berapapun yang Bapak Ibu dapatkan, jangan lupa itu Iya. beramal. Beramal itu bener banget. Dan memang itu sebenarnya bukan untuk orang lain sih, sebenarnya Iya. buat kita sendiri. buat kita, buat anak kita. Karena itu pasti kembali Bu Kembali, ke kita. Nah kalau kita masih hidup mungkin ke diri kita, tapi kalau anak kita kan kita nggak tahu Bu. Siapa tahu nanti baliknya ke anak kita. Nah, itu yang harus iya. kita pikirkan itu. Oke, luar biasa ya. Jadi emang kalau talkshow di Elisa itu nggak cuma imbas bisnis doang, sahabat Elisa, keuntungan doang gitu nggak, tapi benar-benar ada juga keuntungan rohani. Iya pasti. Harus. Oke, ini ada pertanyaan di line Facebooknya Radio Elisa FM dari Sufri Adi. Mantap Pak Amirul Lulu Hartono gitu ya. Kemudian ada Ibu Natalia Yuda. Berapakah modal tadi sudah yang ditawarkan, bisakah diambil sewaktu-waktu? Nah, tadi sudah juga dijelaskan Ibu, 9 juta dan bisa diambil sewaktu-waktu saat Ibu membutuhkan gitu ya. Jadi nanti juga akan ditanya kenapa bedanya dengan bisnis yang lain seperti ini gitu nanti. Nah, Ibu biar jawab. enaknya nih Bu di robotnya kita ini, jadi modal 9 juta ya Bu tadi ya. Saya butuh Pak untuk anak saya mau operasi misalkan, atau ada sekolah, biasa sekolahan gitu. Saya mau ambil sebagian boleh, bebas. Tapi nanti mau join lagi harus beli robotnya lagi nggak perlu. Asal sisihkan minimal ya, minimal itu kurang lebih kalau di dolar kan tuh $10 lah gitu, atau kurang lebih sekitar 14.000 kan ibaratnya gitu kan, 140.000 kan. Jadi ibaratnya adalah nggak ini apa, Nggak diambil semua nggak nol, diambil tapi semua nol, tapi disisakan sisakan berapa? aja. Sekitar berapa tadi Pak? $10 atau mungkin 140.000 lah, 140.000. 150. 150.000. Oke. Kalau lebih silakan, itu robotnya masih ada. Jadi gampang kalau ikut lagi. Ya, Ibu ada modal lagi setelah tadi kebutuhan yang darurat tadi selesai, ada simpanan lagi, masuk lagi, Ibu join, nggak usah perlu beli robotnya lagi. Oke, jadi itu ya keuntungan juga, nanti Pak Lulu bisa jelaskan ya Nah, bedanya. ini bisa dengan seumur yang hidup loh Bu. lain. Maksudnya? Jadi robot Jadi kita dengan- sekali, seumur hidup kita bisa miliki, bisa diwariskan ke anak-anak juga. Oh, oke. Apakah ini bedanya dengan yang lain? Kenapa Pak Lulu pindah ke sini? Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Vandiani Lydia ya. Selamat pagi Dijajeng dan juga Pak Lulu, Mbak Yolanda. Kira-kira berapa bulan modal kita bisa kembali? Oke, yang real aja ya Bu, kita Iya. bicara tahun kemarin deh, 2021. Kita rata-rata average kita sebulannya itu di angka 20% menurut kita. Terus nanti ada apa bagi hasil komisi tergantung paket robot kita masing-masing. Kalau yang paling kecil tadi yang 9 juta itu bagi hasilnya 50% profitnya untuk perusahaan yang menjalankan atau yang ngawasin kerjaan robot kan. Oke. Kita duduk manis saja nih, mati duduk manis dapat duit. Tapi robot tadi yang melakukan trading kan oleh perusahaan, nanti kita kasih komisi baratnya. Semakin gede modal kita, semakin kecil yang diterima perusahaan, tapi semakin gede buat perusahaan, buat kita sendiri pribadi. Contoh, paling gede itu paket yang kita bilang Legend. Kalau paling kecil namanya Warrior. Legend itu bagi hasilnya 90 untuk investor, untuk kita yang punya robot, 10% profitnya untuk perusahaan. Tapi kalau kita coba yang paling kecil dulu ya, 9 juta, maka bagi hasilnya 50-50. Oke, gitu ya. Jadi semakin besar modalnya, semakin besar juga profit yang Profitnya, kita netnya dapatkan profitnya. gitu ya. Ya. Nah, Pak Lu, ini yang dari tadi Ajeng kepengen tanya. Apa sih yang membedakan software DNA Pro Academy ya, dengan software trading lainnya? Atau keunggulannya apa? Oke. Sampai orang harus yang ini bener-bener loh, nih dengan segala sesuatu yang sudah ada di sana lebih unggul loh dari yang lainnya, sehingga kita mau pilih yang ini. Ya, Nah, seperti ini Bu, apa? software yang kita miliki itu bekerja atas algoritma robot yang sudah disetting oleh developer atau si pembuat robotnya itu kan ya. Nah itu selama transaksi trading berjalan itu 70% robot akan otomatis berjalan. Dalam arti sesuai settingan yang sudah dipasang di robot tersebut atau software tersebut, settingannya bagaimana dia harus masuk ke market, bagaimana dia harus melakukan pembelian atau melakukan penjualan dan sebagainya, bagaimana dia harus keluar dari market kalau kondisinya tidak sesuai dengan prediksi yang dia terapkan di situ. Nah, masih ada 30% tim expert
dari timnya perusahaan tadi yang jual robotnya PT DNA tadi yang mengawasin gitu loh. Kan namanya kondisi market tiba-tiba nih misalkan nih masalah COVID misalkan di negara ini langsung naik bleng tinggi misalkan yang misalkan yang terpapar lah gitu, oleh COVID. Kan itu mempengaruhi kondisi perdagangan kan, jual belinya berubah menjadi turun misalkan, US dollar menjadi lemah misalkan. Nah, robot kan nggak bisa membaca berita. Nah, tim expert itu yang membaca berita kondisi, oh ada perubahan, nantinya kemungkinan dampaknya terhadap market bagaimana. Makanya tim expert akan melakukan intervensi di situ. Nah, kalau robot yang lain mungkin percaya sama robot, percaya sama algoritma si robot yang sudah dipasang, tapi kondisi market yang terjadi di saat ini, misalnya hari ini jam sekian, yang kita interview talkshow di Elisa, kita nggak tahu dia. Nah, itu di market global pasti akan ada pengaruhnya terhadap pergerakan dolar misalkan, pergerakan emas misalkan, itu pasti ada pengaruhnya naik turun si perdagangan tadi. Nah, itu tim expert dilibatkan di situ gitu. Jadi kita 70% ada peranan robot, 30% ada peranan expertnya tadi. Nah, kalau orang lain mengandalkan robot tok, 100% robot tok. Nah, pada saat ini market berubah, settingannya buy, pembeli ya. Tapi marketnya goncang nih, gara-gara ada isu kondisi pandemi misalkan, tiba-tiba naik semua negara, di lockdown semua misalkan. Pembatasan PPKM di sebuah negara terjadi misalkan, kan pasti ekonomi akan berubah drastis. Kalau itu kemudian berubah drastis dan itu berlawan arah dengan marketnya kita, misalkan itu market kita pasang buy awalnya, tapi kondisinya menyebabkan dolar melemah misalkan atau menguat, itu kan tidak sesuai dengan settingan awal di robot, akan berisiko terhadap tadi transaksi yang kita sudah kadang pasang di market gitu loh. Mau keluar atau mau jadi ambil robot atau gimana? Berarti tergantung di expert lebih di situ, nggak cuma robot doang. Nggak robot doang. Dan yang lain-lainnya itu tergantung robot doang apa juga ada expertnya, tapi beda juga. Kalau beberapa yang kita sudah jalanin ya Bu ya, itu ada yang 100% robot. Akibatnya kondisi market itu kan stabil. Kondisi market itu dinamis ya, dinamis. Nah, settingan itu kan statis. Iya. Manakala settingan dengan kondisi yang statis dengan dinamis itu tidak bertemu, yang terjadi kan berlawan arah, bisa jadi resikonya minus gitu loh. Makanya harus ada settingan dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan kondisi market kan. Nah, kalau seandainya pergerakan ini naik turunnya ini tidak diantisipasi oleh settingan si robotnya ini, yang terjadi bisa saja kita loss, bisa saja kita untung bisa gitu, tapi kemungkinan untuk loss juga semakin besar kan gitu. Nah, kalau tidak ada tim expert, dia akan ngejudge sih di fluktuatif pergerakan ini, kita akan adjust naik atau adjust turun. Si expert tadi yang akan melakukan intervensi itu. Bahwa settingannya harus kita sesuaikan di kondisinya gitu. Berarti Pak Lu di sini bisa sampai menganalisa seperti ini, akhirnya jatuh ke ini atau pilihannya ke sini, itu karena sebenarnya Pak Lu udah pengalaman sebelumnya. Maksudnya itu ini loh. Iya, karena sebelumnya kok kita percaya robot tok 100%, tapi kondisi marketnya berubah, kok kenapa robotnya nggak keluar? Karena sudah disetting harus berhenti di titik stop loss, jangan kan stop lossnya belum tersentuh kan dia masih transaksi lagi kan sampai karena benar, karena apapun Pak Lulu robot juga dibuat manusia, dan di situ tetap membutuhkan kepinginnya juga ada manusia di sana dong, karena ngawasin lah karena marketingnya itu kan naik turun ya, marketnya naik turun gitu, jadi orang nggak bisa robot diem aja, orang yang buat juga manusia kan memang butuh campur tangan ada intervensi di situ. Nah, kenapa ini sering kalau pakai robot pakai manual aja, pakai kita dong manusia gitu. Nah, ternyata di sini juga gabungan ya, nggak cuma robot saja sahabat tadi. Jadi kombinasi antara expert tadi, pasti ya di situ ada manusia yang terlibat di sana yang membaca kondisi market, mendengar kondisi kestabilan ekonomi di dunia saat ini, apakah entah ada perang, entah ada isu mengancam sehingga kondisi ekonomi menjadi turun berubah drastis. Nah, itulah gunanya expert. Expert akan nanti intervensi supaya robotnya aman. Mau masuk atau mau nggak off atau di off kan malahan. Jangan deh, daripada kondisi nggak stabil, udah hari ini berhenti. Nah,
Itulah itu tadi. keberadaan expert dibutuhkan di situ. Nah, itu tadi sahabat Elisa ya. Jadi sudah sedikit terbuka ya, kenapa harus yang ini, berarti namanya apa Pak Lulu? Kalau kita banyak namanya ini. Kalau ini namanya apa? DNA Pro. DNA Pro. Nah, tadi belum dikupas di sana. Oke. Malah aku boconya ini Golden Egg Community, DNA Pro-nya belum gitu. Oke. Nah, itu sahabat Elisa, ternyata DNA Pro untuk sahabat Elisa yang tadi sudah mikir apa ini aku mau masuknya ya gitu ya. Udah tahu ya sekarang. Oke, ada juga pertanyaan di line Facebooknya Radio Elisa FM ya. Ini 10 menit terakhir sebelum Mbak Yuanda ini bercerita gitu. Pagi Mbak Ajeng, Pak Lulu, Mbak Yuanda, semangat pagi, sehat selalu dan semua pendengar Radio Elisa FM. Jangan lupa sarapan biar kuat tuh berkegiatan. Line WA ada juga ini pertanyaan di line WA ya. Oke. Dari Mbak Nani ini mau tanya dong, mohon dijelaskan untuk margin of safety atau selisihnya di software DNA ini bagaimana ya? Oke. Jadi kita kan leverage-nya 1:100 ya. Jadi memang risikonya relatif lebih aman daripada kita yang robot lain. Ada yang main di leverage safety-nya 1:500, 1:400 gitu. Cuman memang kita untuk membatasi tadi drawdown tradingnya selama transaksi tadi, selama masih di harinya ini melakukan trading itu maksimal di minus 10% drawdownnya. Nah, tapi kalaupun loss dibatasi minus 5%. Anggap aja terburuknya menyentuh 10%, toh masih ada 90% modal kita. Anggap aja ya, tapi kan kita settingannya minus 5% gitu loh. Jadi realitasnya memang tim expert tadi terlibat di situ untuk menjaga supaya jangan sampai kita menyentuh ke minus 5%-nya, apalagi minus 10%-nya gitu loh. Jadi safety-nya ada di tim expert yang mengawasi kerjanya si robot tadi. Nah, makanya kombinasi yang bagus antara robot 70% dan tim expert 30% itu akan menghasilkan tadi konsistensi profitnya. Beda dengan robot lain yang mana hanya totally mengandalkan si robot. Algoritma robot dipasang, tapi kondisi market yang dinamis, nah itu kan susah. Algoritmanya dipasang secara statis, nggak ikutin pergerakan market yang tiba-tiba berubah, itu resikonya ada di situ nantinya. Nah, kalau di kita DNA Pro tidak, kita mengkombinasikan itu, sehingga safety-nya lebih terjaga. Oke, jadi itu sahabat dari saya, nggak cuma robot doang ternyata di sana, karena ada ekspor juga yang terlibat di situ. Oke, nah ini sebelum menit-menit terakhir nih sahabat dari saya, tadi ada Mbak Yuanda ya, yang akan namanya boleh ditestimoni gitu. Kenapa sampai Mbak Yuanda ini yang barusan lulus gitu ya, masih fresh graduate gitu, sampai bisa memilih bisnis ini? Silakan Mbak Yuanda. Jadi pertama kenal itu di sekitar di bulan Juni, Mei atau Juni itu memutuskan untuk ikut karena kalau dipikir-pikir bisa dijadikan untuk dana cadangan gitu ya, atau jadikan untuk simpanan untuk hari-hari berikutnya gitu. Jadi ikut itu semasa ikut ini tuh bisa dibuat untuk bayar kuliah, bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi sekarang nggak perlu minta ke orang tua lagi gitu. Berarti langsung pertama 9 juta ya Mbak Yuanda? Iya. Oke, langsung dapat berapa itu? Kebetulan sekitar 1 juta per bulannya ya, kira-kira segitu. Tapi aku biasanya itu untuk mencarikan dananya itu tiap 2 bulan sekali gitu. Jadi biar 2 bulan sekali. Jadi sekalian lebih banyak gitu. Oh, boleh nggak gitu Pak? Boleh, bebas. Nanti kalau hilang loh nggak jadi. Jadi manajemennya dia itu tadi tergantung masing-masing orang kan. Cuman saya sebagai leader di sini menyarankan saya kalau bisa modal di Bapak Ibu jagain ya. Kalau jangan lama-lama ambil jangan lama gitu loh. Tapi kalau masing-masing orang, Pak saya nggak mau repot, Pak saya maunya 10 hari, ya monggo. Itu nanti risikonya sudah paham ya. Kalau Mbak ini nanti kan 2 bulan sekali, ya monggo gitu loh. Biar kelihatan gede Bu maksudnya. Itu tadi ya Mbak Yuanda juga sudah tertarik sahabat dari saya, walaupun masih imut-imut gitu ya, barusan lulus kuliahnya gitu, sudah dicari uang di sana dan juga nanti cari kerjaan juga aman-aman saja gitu ya. Iya. Masih dapat penghasilan tambahan di sini. Oke, sahabat dari saya masih menunggu Anda ya di talkshow spesial kali ini, dan kita nanti akan memilih 5 orang yang beruntung mendapatkan
apa ini voucher ya, GoPay 100.000 per 5 orang yang pemenang terbaik, penanya terbaik. Nah, jangan kemana-mana, sahabat Elisa, ditunggu pengumumannya ya, siapa yang nanti yang dapat di pagi hari ini. Selangkah lebih maju untuk kejar impian, berkawan teknologi, kreativitas, inovasi. Bersama radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM, Elisa New Band, Elisa New Band. Inilah radio visual Elisa FM. Bukankah kita semua ingin segera bisa terbebas dari masa pandemi yang sekian lama menjadi faktor utama penghambat laju perekonomian nasional kita. Nanti bila tiba waktunya vaksin dibagi merata, pastikan semua menerimanya. Tak ada alasan lakukan penolakan jika masih punya rasa peduli pada kesehatan. Hey, mari sambut dengan senang hati upaya serius lepas dari masa pandemi, agar segera pulih kembali, denyut nadi di segala lini. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri demi kelangsungan generasi kita nanti. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Ayo semua kita sukseskan vaksinasi untuk negeri. Oke, kembali lagi sahabat Elisa, masih di Talkshow spesial ya, bersama dengan Pak Lulu selaku founder dari The Golden Egg Community. Ternyata di sana adalah satu trading dengan DNA Pro, ya, Pro Academy ya maksudnya. Ya, yang memilikinya. Oke, dia DNA Pro memiliki. Academy. Oke, itu tadi ya sahabat Elisa ya, luar biasa. Sudah ada pencerahan ya, karena selama ini belum pernah ada talkshow yang berbau-bau seperti ini gitu. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Lulu yang pagi hari ini memberikan satu pencerahan bisnis kepada semua sahabat Elisa ya, untuk ada satu peluang bisnis yang baru yang membuat Anda nggak begitu kayak tadi 4D gitu ya, duduk-duduk dapat duit. Oh yang gitu deh.
Oke, dan untuk sahabat Elisa yang sudah menunggu siapakah pemenang ya dari GoPay sebesar Rp100.000. Yang pertama adalah Adelia Nujaba, Debbie Wijaya, Endah TL, Nani, dan juga Yudit. Nah, itu tadi 5 orang ya yang sudah berkesempatan untuk mendapatkan GoPay sebesar Rp100.000. Oke, sebelum menutup jumpa kita di hari ini, Pak Lulu, apa sih yang akan dibagikan untuk sahabat Elisa sebagai closing statement untuk mereka? Silahkan. Selamat pagi sahabat Elisa dimanapun berada. Kita tahu bahwa kondisi pandemi dari 2019, 2020, 2021 itu benar-benar sangat berdampak banget ya, berdampak banget ke semua orang, semua strata ekonomi dari mulai paling bawah paling atas semua terdampak semuanya. Nah, kebetulan saya pribadi sudah punya robot trading dari 2019 ya, dan itu benar-benar bermanfaat dan hadir di mana kita sangat-sangat membutuhkan. Saya masih karyawan di satu company perusahaan jaringan resto nasional ya, dari yang sudah terkenal lah ya, dan yang masakan Jepang itu. Nah, saya pun juga terdampak, perusahaan kami juga terdampak. Sampai gaji level senior manager ke atas itu dipotong 25%, karyawan dipotong 10%. Itu masih beruntung daripada yang beberapa teman kita yang tidak beruntung adalah dirumahkan. Tidak dikasih pesangon, itu yang kasihan juga. Nah, saya merasakan dengan keberadaan teknologi ini, robot trading ini, itu menutup semua kerugian-kerugian atau semua dampak dari pandemi ini. Dan kehadiran saya di Elisa pagi ini ingin membagikan bahwa saya terberkati karena ada teknologi ini, dan saya ingin pendengar Elisa juga bisa mendapatkan berkah yang sama dari keberadaan teknologi ini. Kita saling berbagi, saling sharing. Bapak Ibu nanti ada kesulitan, ada pertanyaan, silahkan langsung kontak ke saya atau ke IG kita, nanti kita share ke Bu Elisa. Jadi nanti bisa direct komunikasi ya, supaya kita yang semua yang mendengar ini, pendengar Elisa bisa ikut mendapatkan manfaat, benefit dari teknologi ini, sama-sama merasakan, sama-sama ada benefit. Dan satu lagi, jangan lupa beramal. Nah, Sisihkan dari apa yang didapatkan. Tidak ada ruginya kok kita setiap kali buat kerja dapat profit tiap hari 1% konsisten, anggap aja sebulannya 20 ya, 22% itu rata-rata yang kita dapatkan tahun 2021 kemarin. Total 2021 kita dapat 224%, itu luar biasa banget. Bisnis mana yang bisa profit seperti itu kan gitu. Nah, akhirnya kita bisa melakukan banyak hal, membantu orang juga lebih banyak lagi kan. Sahabat Elisa bisa menghubungi Pak Lulu ya di 0812 1881 7335 untuk bertanya lebih detail tentang bisnis ini. Bisa menghubungi Pak Lulu di 0812 1881 7335. Dan kebersamaan kita di pagi hari ini harus berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan terima kasih untuk Pak Lulu, untuk Mbak Yuanda. Nanti kita sharing lagi di kesempatan berikutnya. Dan setia selalu di sini sahabat Elisa di 103.9 Elisa FM, The Victoria Station.